Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebenarnya video tambahan, lanjutan dari video sebelumnya. Ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih belum kebayang gitu ya dengan pseudocode kemarin, dengan algoritma kemarin. Itu nanti jalannya seperti apa, kemudian benar ya kalau misalnya pseudocode seperti itu, kemudian emang itu melakukan hal yang sama dengan visualisasi yang sudah dilakukan di rekaman yang bagian pertama gitu. Jadi di video ini saya akan coba tracing gitu ya, algoritmanya dia menjalankan apa dari baris pertama, baris kedua dan seterusnya sampai selesai. Apakah benar akan melakukan hal seperti yang kemarin? Kalau kalian masih ingat, kemarin kan contohnya kita pakai graf komplit gitu ya dengan hanya tiga vertex. Ini ada vertex 1, kemudian ada vertex 2, kemudian ada vertex 3 gitu ya. Kemudian warnanya juga ada 3 gitu ya. Kita kasih nama warnanya warna 1, warna 2, dan warna 3. Oke. Jadi itu inputnya. Satu lagi inputnya yaitu array warna gitu ya. Informasi kalau vertex 1 itu diwarnai apa, vertex 2 itu diwarnai oleh warna apa, dan vertex 3 diwarnai dengan warna apa. Ini pertama kali disetel 0 gitu ya. Jadi ini kira-kira inputnya seperti ini ya. Ini graf ini sebenarnya inputnya nanti yang kemarin bisa JSON matrix, bisa adjacency matrix atau list. Nah, harusnya nanti kita panggilannya di main gitu ya, di main function kita akan panggil kira-kira ini ya, fungsi color graph ini. Kemudian K-nya saya akan mulai dari vertex yang pertama gitu kan ya. Oke. Jadi apa yang terjadi kalau saya panggil fungsi atau algoritma color graph? Pertama kali berarti kan ini ya, jadi saya akan tulis. Pertama kali saya panggil color graph, saya singkat ya, dengan K-nya adalah 1 gitu. Oke, ini fungsi yang saya panggil. Nah, kalau saya panggil fungsi ini, apa yang harus saya lakukan? Ada beberapa yang saya lakukan gitu ya. Pertama repeat, saya merepeat apa? Merepeat ada 1, kemudian ada ini, 2 hal ini yang dikerjakan. Ya, kenapa hanya 2? Karena kalau sudah masuk if, ya dia tidak akan mengerjakan yang ini. Dan kalau dia sudah mengerjakan yang kedua, dia juga tidak akan mengerjakan yang nomor 3 gitu kan ya. Oke, jadi yang dilakukan adalah, saya tulis aja ini ya. Saya akan melakukan pengulangan terhadap apa? Terhadap 2 aktivitas. Yang pertama adalah saya akan mengerjakan color vertex. Saya akan panggil fungsi yang namanya color vertex. Kemudian argumen yang dilempar adalah sama dengan yang ini kan ya. Jadi 1 gitu ya. Sama. Saya kasih. Oke, jadi ini argumennya sama. Oke, kemudian yang kedua adalah saya akan melakukan nantinya. Saya akan melakukan if else ini gitu ya. Apa ya saya bilangnya, saya gambar gini aja lah karena dia ada cabang 3 gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita sebut saja apa ya, A gitu kali ya. Oke, kita sebut saja baris yang ini baris A, kemudian yang ini baris B, dan ini baris C gitu ya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. Gitu kan ya. Setelah itu ya sudah gitu. Jadi saya akan melakukan repeat ini sampai nanti harus balik lagi ke mainnya. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan pertama kali? Kan kalau misalnya algoritma kan gitu ya. Kalau masuk ke fungsi pasti yang dikerjakan adalah yang baris pertama dulu. Sebelum baris pertamanya selesai, dia tidak akan mengerjakan baris yang kedua gitu. Jadi kita harus mengerjakan yang ini dulu, fungsi ininya. Masalahnya dia fungsi lagi gitu, artinya dia tidak akan langsung selesai di baris itu, tapi dia memanggil ke yang lainnya lagi gitu ya, yaitu fungsi yang algoritma yang kedua, yaitu color vertex. Apa yang dilakukan? Dia juga sama, dia akan melakukan repetition, dia akan melakukan loop di sini. Apa yang dilakukan? Oke, kita lihat. Pertama ini, dia coba memasukkan warna gitu ya. Oke, kita kasih nama lagi berarti ya. Tadi A, B, C, berarti
dia melakukan D gitu ya. Kemudian yang di sini if-nya ini berarti dia kalau nggak melakukan yang ini, dia melakukan yang ini gitu kan ya. Berarti dia akan melakukan E dan dia akan melakukan atau dia akan melakukan F gitu ya. E sama F itu pilihan berarti kan ya. Oke, berarti saya akan tulis dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan D gitu ya. Kemudian nanti akan ada apa? Conditional statement antara melakukan E atau melakukan F. Gitu kan ya. Nanti terakhirnya sebenarnya dia ada pengecekan juga di sini, tapi mungkin supaya tidak terlalu kompleks saya tidak akan tulis. Oke, tadi dia ke sini, kemudian ternyata dia harus mengerjakan yang baris ini dulu ya, yang CV1, kemudian sampai CV1 ternyata dia harus mengerjakan banyak hal juga gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah pertama kali berarti yang D gitu. Apa tadi yang D? D itu adalah ini. Saya mencoba memasukkan warna. Ini yang kalau di ilustrasi yang video sebelumnya itu yang dia datang ke toko cat itu loh, kemudian cari, saya mau dong beli cat adanya warna apa? Ada nggak warna satu gitu ya. Kemudian setelah itu dia akan coba warna yang lain kalau misalnya tidak memungkinkan. Oke. Jadi kalau kalian lihat ini lihat nih. XK, K-nya kan sekarang 1 kan ya. Berarti saya tulis di sini. XK itu berarti kan X1 ya. Karena argumennya 1 itu di-assign menjadi apa? Menjadi nilai yang sebelumnya. Ini kan nilai yang sebelumnya ini ya. Berarti yang ini 0 ditambah dengan 1, kemudian dimodulus dengan, kalian lihat, N plus 1. Kenapa harus saya modulus? N-nya berapa? N-nya itu, ini saya salah ya, ini M harusnya. Oke, nanti takut rancu. M ya. Berarti mod 4 gitu. 1 mod 4 itu adalah 1 gitu ya. Kemarin pasti sudah saya jelaskan ya kenapa harus di mod. Supaya dia polanya adalah 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0 gitu. Karena saya nggak boleh lebih dari 3 kan, karena warna yang disediakan hanya 3. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya yang dilakukan. Jadi sebenarnya saya beli cat gitu ya, beli warna. Oke, jadi di bagian D ini sebenarnya yang saya lakukan adalah gitu ya, saya mengubah. Jadi waktu di awal kan tadi, waktu di awal sekali kan ini 000 gitu ya. Jadi saya assign ini menjadi 1 dan ininya ya tidak saya apa-apakan gitu kan ya. Nah, sudah selesai itu D-nya gitu. Ini saya sudah selesai mengerjakan karena saya hanya melakukan assignment. Oke, nah kemudian adalah saya melakukan yang ini udah selesai, maka saya melakukan yang E kan, baris selanjutnya gitu. Dia cek si yang tadi tuh si yang beli cat tadi, yang beli cat kan si 1 kan, berarti si vertex 1. Tadi dia berhasil nggak beli catnya gitu. Dia cek 0 nggak? Kalau 0 artinya dia nggak berhasil. Kan warnanya berarti udah habis. Artinya dia sudah pernah beli 1, kemudian beli 2, kemudian beli 3, warnanya gitu ya, kemudian habis gitu ya, karena semua sudah dicoba. Nah di sini nih dia cek, sebenarnya di sini nih cek apakah warnanya sudah habis atau belum gitu. Kalau warnanya habis dia akan masuk ke ini. Nah kan belum kan, karena dia 1 gitu kan ya. Oke, maka dia akan masuk ke else, maka dia tidak mengerjakan ini gitu ya, tapi dia mengerjakan yang F. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah dia cek gitu ya. Ini bounding function-nya, dia akan cek. Ya, ini bounding function-nya. Dia akan cek apakah warna dia itu sudah dimiliki oleh tetangganya gitu ya. Jadi di sini dia cek nih si saya gitu ya, kan sekarang kan K itu saya gitu ya, si vertex 1, ini ada nggak tetangganya yang warnanya tuh sama gitu ya. Oke, jadi kalau di sini tetangganya mau siapa sih gitu ya, tetangganya berarti kan adalah karena ini vertex 1, tetangganya adalah 2 dan 3 gitu ya, vertex 2 sama vertex 3 gitu. Ada nggak? Vertex 2 kan 0, vertex 3 0 gitu. Berarti tidak ada yang punya warna 1 gitu ya. Maka dia akan keluar dari for ini. Dia nggak masuk if gitu. Ya kan ya? Nggak masuk if karena nggak pernah sama gitu ya. Oke. Jadi kalau dia masuk if ini kalau warnanya sama dengan tetangganya gitu ya, dengan yang adjacent dengan dia. Adjacent dengan dia gitu. Oke. Nah, karena tidak ada maka dia tidak masuk ke if, maka dia tidak akan break.
maka dia selesai gitu, si F-nya selesai dikerjakan kan ya. Ketika F-nya selesai dikerjakan, apa yang dilakukan? Ya, repeat kan sebenarnya, tapi dia harus ngecek nih di sini gitu ya. Dia masih harus ngulangin nggak? Dia masih harus ngeloop nggak gitu ya. Nah, dia lihat bahwa oh ternyata warna saya berbeda dengan warna tetangga saya gitu kan terakhir, maka saya akan keluar dari, bukan keluar sih ya, jadi fungsi CV1 ini selesai saya kerjakan. Oke. Jadi si repeatnya tidak dilakukan gitu kan ya, karena apa namanya, tidak ada tetangganya yang chatnya sama dengan dia gitu. Oke. Nah, kalau CV1 sudah dikerjakan, maka kan berarti apa? Saya melakukan baris yang selanjutnya kan ya, yang ini kan ya, yang ini gitu nih, yang A, B, C ini gitu ya. Entah A, entah B, entah C gitu ya. Oke, yang pertama adalah yang A gitu. Dia akan ngecek nih. Nah, ini yang tadi chatnya habis itu. Kenapa di sini perlu dicek lagi? Karena saya rasanya sempat menjelaskan juga di video sebelumnya, ketika kita keluar dari ini, ketika kita selesai mengerjakan fungsi color vertex, itu kan dia keluarnya ada dua kemungkinan gitu. Yang pertama adalah ketika warnanya habis, yang kedua adalah ketika dia berhasil mewarnai gitu. Gitu ya. Jadi makanya harus dicek lagi di sini. Karena kalau misalnya ternyata dia keluarnya gara-gara warnanya habis, maka dia harus backtrack gitu. Oke. Jadi di sini adalah ini sama ya, ini cek kalau dia masuk if kalau warnanya habis. Nah kan enggak kan ya, karena XK-nya, X1-nya itu adalah nilainya kan 1 tadi kan ya. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya dia masuk, ini berarti enggak gitu ya. Jadi dia coba yang B gitu. Oh, atau dia ini enggak ya, apa, si K-nya ini yang terakhir bukan ya? Kalau yang terakhir dan dia berhasil keluar dari color vertex gitu ya, berhasil mewarnai, artinya sih udah dapat solusi gitu. Tapi kan enggak juga gitu ya kan, K-nya 1, M-nya kan berarti jumlah vertexnya 3 gitu ya. 1 tidak sama dengan 3 gitu kan ya. Jadi saya tidak melakukan ini juga. Maka saya akan mungkin berarti saya ya udah enggak, tidak ada pilihan lagi, saya akan masuk ke C-nya gitu ya. C itu adalah fungsi color graph gitu ya. Ini color graph berarti kalau kalian lihat ini yang dipas gitu ya, yang dilempar argumennya sekarang bukan K, tapi K plus 1 gitu. K-nya kan tadi 1, berarti ini 2 gitu. Ya. Jadi lihat ya, tadi yang ini udah selesai, maka dia akan mengerjakan yang bagian sini gitu. Yang ini tidak dikerjakan, yang ini tidak dikerjakan, berarti yang harus dikerjakan adalah CG2. Nah, CG2 itu kan manggil fungsi lagi gitu ya. Oke. Nah, supaya tidak terlalu penuh ke bawah, atau nggak apa gitu ya, saya ke bawah aja gitu. Oke, saya ke bawah aja lah ya. Oke, CG2 ini dia ngapain? Nah, makanya kayak ini ya. CG2 kan berarti yang ini kan, yang ini. Ya, apa yang dilakukan? Pertama adalah saya melakukan repeat gitu ya. Apa yang saya repeat? Ini ya. Oke. Color vertex gitu ya. Pertama saya panggil color vertex. Nah, sekarang kan K-nya 2 gitu ya. Kemudian yang 3 ini gitu ya. Ada pilihannya gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya. A, B, dan C. Oke. Jadi sama seperti yang tadi. Nah, oke, berarti karena saya tadi disuruh mengerjakan yang color graph 2, ternyata saya sekarang harus mengerjakan color vertex 2 gitu. Apa yang dikerjakan color vertex 2? Nah, ini sama dengan yang ini gitu ya. Berarti saya repeat DEF gitu kan ya. Repeat D, kemudian EF-nya ini karena if else makanya saya kasih ini. Kayak gini ya, sama persis ya sama ini. Jadi ini D, kemudian di sini ada if else, E atau dia mengerjakan F gitu. Oke, berarti yang saya kerjakan yang D ini kan. D itu tadi ngapain? D itu adalah assign warna, beli warna tadi kan ya. Jadi si CV2-nya dia akan melakukan hal yang sama seperti yang tadi, yang baris yang D ini. Jadi X2 sama dengan X2, nilai X2 yang sebelumnya berapa? Kan terakhirnya posisinya ini kan ya. X2-nya adalah 0 gitu, ditambah 1, mod 4 juga. Berarti saya akan setel dia menjadi 1 gitu. Oke, jadi di sini
itu adalah 1, 1, 0 gitu. Oke. Nah, kemudian ini selesai gitu ya. Apa yang dia lakukan di sini? Yang dia lakukan adalah ini apa? Oh, CV-nya saya lupa nih. Ini harusnya ada repeat ya. Nah, gitu. Oke. Nanti ininya berarti ke sini, ininya ke sini. Nah, sorry acak-acakan. Nah, saya melakukan E itu apa? E itu adalah saya ngecek dia 0 atau enggak. Enggak kan ya? Karena enggak, berarti ini saya tidak kerjakan gitu. Berarti yang saya kerjakan yang F gitu. Yang F saya ngapain? Yang F adalah saya periksa apakah ada tetangganya yang warnanya sama kan gitu ya. Nah, ketika diperiksa kan ada nih ya, karena tetangganya si vertex 2 itu kan vertex 1 dan vertex 3. Ternyata vertex satunya kan warnanya sama gitu ya dengan dia gitu. Oh, ternyata si catnya itu sudah dimiliki oleh vertex 1 gitu, sudah dipakai dengan oleh vertex 1, maka saya tidak boleh pakai itu lagi gitu kan ya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah berarti masuk if. Yang terjadi adalah berarti masuk if kan, karena sama gitu. Kalau karena masuk if maka dia break. Ingat, break itu adalah keluar dari loop. Ya, keluar dari loop. Ya, beda ya. Kalau return itu dia keluar dari fungsinya. Kalau break itu adalah keluar dari current loop-nya gitu ya. Loop terdekat gitu. Nah, berarti kalau dia keluar dari loop ini, berarti kan dia mengerjakan yang di bawahnya NF kan. Nah, yang di bawahnya NF kan dia sudah tidak mengerjakan apa-apa lagi, maka dia akan melakukan repeat. Nah, sebelum dia memutuskan akan repeat atau enggak, dia harus cek ini kan. Apakah XK-nya tidak sama dengan, apakah warna saya tidak sama dengan warna tetangga saya gitu. Nah, masalahnya sama tadi kan ya. Berarti apa? Berarti ini kan false karena dia karena dia false, maka dia kalau repeat until beda ya sama while. Kalau dia false dia malah repeat lagi gitu. Karena dia repeat until ininya true gitu. Nah, selama masih false dia akan selalu repeat. Ya, berarti repeat kan? Repeat apa yang dia lakukan? Maka dia lakukan E lagi gitu kan ya karena repeat. D lagi. Jadi nih kan dia balik ke sini nih ya. Dia balik ke sini, dia repeat lagi gitu ya. Jadi beda ya, kalau yang sebelumnya dia tidak repeat, dia repeat, maka ketika repeat dia melakukan apa? Ya berarti dia melakukan DEF lagi gitu. Jadi kan kalau repeat gitu ya, DEF, D, E atau F, D, E atau F, D, E atau F gitu. Terus sampai selesai. Kalau selesai berarti kan CV 2 aja sudah selesai gitu. Maka dia repeat. Repeat apa yang dilakukan? Dia lakukan D lagi gitu. Dia melakukan apa? Saya kasih ganti warna ya, ini artinya yang bagian kedua lah gitu ya. Dia melakukan apa? Beli chat lagi kan tadi? Ya coba cari, gitu kan ya. Masih ada nggak warna lain gitu kan? Ya, jadi ini yang kedua. Oke. Dia akan coba caranya gimana? Sama persis seperti tadi, yang ini kan ya X2-nya itu masih 2 ya, karena saya masih bekerja di CV2. Nilai sebelumnya kan 1 nih. 1 ditambah 1, berarti kan 2, dimod dengan 4. Hasilnya tetap 2 gitu ya. Berarti ini 2. Gitu. Ini 1, ini 0. Oke. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu saya cek nih E. E itu tadi kalau kalian masih ingat, mudah-mudahan sampai di sini udah ingat ya, jadi nggak bolak-balik. E itu ngecek apakah dia 0 gitu ya. Nah, si X2-nya kan nggak 0 kan, 2 ya. Maka dia tidak dilakukan juga sama. Nah, kemudian dia akan melakukan F gitu ya. Apa itu F? F itu adalah cek apakah semua tetangganya ada nggak yang sudah punya warna saya gitu. Nah, nggak ada kan ya, karena tetangganya warnanya 1 sama 0, nggak ada yang 2. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya udah selesai, keluar dari for, dan saya tidak melakukan repeat gitu. Kenapa? Karena ininya true gitu ya. Si X tidak sama dengan XY-nya true. Maka selesai itu. Ya, karena saya tidak melakukan repeat lagi setelah itu, maka CV-nya selesai. Color vertex-nya selesai, color vertex 2. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah yang selanjutnya tadi yang A atau B atau C. A itu apa? Kalau kalian masih ingat, A itu ngecek apakah dia 0 atau enggak gitu si warna vertex 2-nya. Enggak kan ya? Berarti ini saya tidak lakukan. Kemudian yang B itu ngecek apakah si K-nya sama dengan N atau enggak. Dia udah di akhir bukan. Dia vertex terakhir bukan gitu yang harus diwarnai. Bukan gitu. Kenapa? Karena kan
Sekarang baru vertex kedua. Vertex kedua tidak sama dengan, jadi bukan yang terakhir. Terakhirnya kan vertex 3. Berarti ini juga tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah C ini adalah dia manggil color graph kan ya. Jadi sama-sama ini. Color graph. Tapi kali ini color graphnya K plus 1 gitu. Berarti color graph 3 gitu ya. Oke, kalau lupa nih bisa dilihat lagi algoritmanya ini. Ya, jadi saya panggil color graph dengan argumen K plus 1 yang dipasing. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya lakukan sekali lagi, oke? Ini terakhir nih harusnya ya. Terakhir di tab yang ini. Apa yang saya lakukan? Ini CG saya copy paste aja dari sini ya. Berarti kan yang saya lakukan adalah saya melakukan repeat. Repeat apa? Yang pertama adalah CV3, gitu ya. Kemudian ini ada A, B, C gitu loh ya. Oke. Kemudian yang ini, kan yang dikerjakan berarti yang CV3 dulu gitu ya. Apa yang dilakukan? Sama repeat. Ini CV kan ini ya, berarti D, kemudian E, F gitu loh. Oke. Jadi saya melakukan D dulu. D itu apa? Tadi ke toko beli cat gitu ya. Saya cari nih si vertex 3 nih. Oke, gitu kan ya. Vertex 3 berarti yang sebelumnya yang mana terakhir yang ini ya, 1 sama 2. Maka saya cari nih si X3. Nah, X3-nya ngapain? Sama ya, jadinya X3 itu adalah X3 yang sebelumnya, nilai yang sebelumnya dimod dengan M plus 1 kan, dimod dengan 4 gitu. X3 yang sebelumnya berapa? Sebelumnya kan ini, 0. Berarti 0, ditambah 1 ya. Ditambah 1 mod 4, berarti hasilnya adalah 1 gitu. Jadi kalau kalian lihat dia selalu coba 1, terus 2, terus 3. Gitu ya, 1. Nah terus udah ya selesai yang D, maka di sini dia akan cek gitu apakah tadi E itu yang bounding function, apakah ada tetangganya yang sudah punya warna yang sama. Ada kan? Ya, ada gitu ya. Maka, yang bounding function yang F ya. Yang E ini dia ngecek apakah 0 atau enggak. Nah, saya jadi lupa. Oke, ulangi ya. Tadi yang D, setelah saya assign 1, maka dia akan cek yang E. Warnanya udah habis atau belum gitu ya. Yang E ini warnanya sudah habis atau belum. Belum gitu ya. Maka saya silang, yang di sini adalah bounding function. Bounding functionnya cek apakah ada tetangga saya sudah punya warna 1 gitu. Ternyata sudah gitu kan ya, yang si A ini. Nah, nggak boleh gitu. Karena nggak boleh, maka saya break. Ketika saya break, maka si kondisi until-nya kan false. Karena apa? Karena warnanya itu masih sama dengan gitu. Maka saya akan melakukan repeat ya. Jadi ini di sini saya akan melakukan repeat sama seperti yang tadi. Repeat ngapain ya? Saya kerjain lagi D dan E atau F gitu ya. Apa yang dilakukan? Ya berarti sekarang X3-nya sama dengan X3 sebelumnya, si 1 itu 1 tambah 1, kemudian dimod dengan 4 gitu. Jadinya 1, 2, 2 gitu ya. Nah kemudian ini udah selesai lagi, saya akan datang ke yang ini gitu kan ya. Apakah sudah habis? Belum, masih 2 gitu. Maka saya tidak akan lakukan gitu. Maka yang saya lakukan adalah F, berarti kan ya. Nah, ketika saya cek F itu bounding functionnya, apakah ada tetangganya yang punya warna yang sama dengan saya itu ini ya, si K3, vertex 3, oh ada, ternyata vertex 2 ini sama nih, gitu ya, sama vertex 3, padahal vertex 2 itu kan adjacent dengan vertex 3. Maka, repeat lagi, gitu, karena tidak memenuhi kondisi until-nya itu, gitu ya. Jadi, until-nya itu belum true. Oke, maka saya repeat apa lagi yang saya lakukan? Sama lagi, D dan E atau F, gitu ya. Berarti sekarang ini X3-nya sebelumnya kan berarti 2 ditambah 1 mod 4 gitu ya. Oke. Berarti apa? 1, 2, kemudian ini jadi 3 gitu ya. Ini selesai, saya kerjakan lagi. E, apakah sudah habis? Belum kan, nggak 0 kan ya, berarti tidak dikerjakan E-nya, kemudian dia mengerjakan F gitu. Apakah ada yang adjacent dengan dia? Apakah semua tetangganya tidak ada yang punya warna 3? Tidak ada gitu ya. Maka apa? Maka saya si until-nya jadi true, kemudian saya keluar dari repeat gitu ya. Kalau itu sudah keluar berarti CV-nya selesai gitu. Setelah selesai apa? Setelah selesai saya datang yang ini gitu kan, mengerjakan aktivitas yang selanjutnya. Yang A ini juga sama ya tadi ya.
Saya cek habis atau enggak. Sebentar, saya cross check dulu, takutnya salah. Yang A, oke, benar ya. Dia cek habis atau enggak. Oke, ini habis atau enggak gitu ya. Enggak kan ya, masih ada angkanya 3 gitu ya, bukan 0. Kemudian yang B adalah cek apakah dia adalah vertex yang terakhir gitu. K-nya berapa tadi? 3. N-nya berapa? 3. Berarti true kan? Nah, karena true maka yang dia kerjakan adalah yang B gitu. Jadi yang C-nya bahkan nggak dilihat gitu kan ya. Apa yang dikerjakan di B? Yang dikerjakan di B adalah print solution dari X1 sampai XN gitu, sampai X3 ini. Berarti kan ini tadi yang terakhir. Maka saya akan cetak itu sebagai solusi gitu. Jadi ini kalau saya pilih solusi, berarti saya akan cetak 1, 2, 3 gitu lah ya. Ini jadi ini artinya vertex 1 diwarnai dengan warna 1, vertex 2 diwarnai dengan warna 2, dan vertex 3 diwarnai dengan warna 3 gitu. Gitu ya. Jadi keluar solusinya. Nah, apakah sudah selesai? Tentu tidak gitu ya. Jika backtracking. Nah, terus apa yang dilakukan? Tadi sampai mana? Oke, tadi sampai sini kan ya. Karena ini sudah selesai dilakukan, maka si C otomatis saya tidak lihat gitu. Terus apa? Nah, ini kan ada repeat kan. Maka saya akan cek apakah dia memenuhi repeat. Ini ada di CG ya. CG mana CG? Oke, nih CG kan yang ini. Dia ini repeat. Ini sebenarnya apa ya? Istilah kata sebenarnya kalau dia nggak di return, dia akan infinite loop gitu. Jadi dia repeat aja sampai dia false. Kan dia selalu true gitu ya. Kembalian dari ini kan nanti returnnya tuh sebenarnya true. Jadi sebenarnya repeat until false, tapi di false yang saya tidak ada kondisi apa-apa, itu seperti infinite loop gitu. Dia akan infinite loop kalau misalnya tidak ada ini, tidak ada return ini, tidak ada base condition gitu. Oke. Jadi tadi kan selesai ya yang ini, yang print solution sudah masuk else if, maka dia tidak akan masuk else. Maka karena untilnya false ya dia repeat lagi gitu. Ya, jadi dia pasti repeat. Kecuali ada perintah return. Oke, berarti dia dari sini dia repeat. Gitu. Nah, repeat apa yang dia lakukan? Repeat yang dilakukan kan ini, CV3 sama ya yang bagian ini gitu, yang if ini, ABC. Oke, saya ganti warna mungkin ya. Maka repeat dia ke sini ya, ke CV3. Tadi CV3 apa yang dilakukan? Ya sama persis ini, repeat, DEF gitu ya. Oke, D-nya apa yang dikerjakan? D-nya adalah saya akan meng-assign si CV3-nya kan. Berarti X3 itu adalah nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya apa? Nilai sebelumnya kan 3. Plus 1 mod 4 gitu. Hasilnya berapa? 4 mod 4 jadinya 0. Oke. Maka ini sekarang jadinya 1, 2, 0 gitu si X-nya. Array warnanya. Oke. Sudah ya, selesai yang D. Maka saya mengerjakan, saya cek E atau F gitu kan ya. Yang E adalah ditanya apakah nilainya 0, apakah catnya tadi sudah habis, warnanya sudah habis. Bener kan 0 ya, karena di sini XK-nya ternyata sama dengan 0 gitu, true gitu. Karena true maka dia akan mengerjakan yang E justru gitu. Yang F tidak dilihat. Tadi di E kalau misalnya warnanya habis ngapain? Kita lihat. Kalau warnanya habis, maka dia akan return. Ya, di color vertex ya. Dia akan return. Oke. Nih, kalau return artinya dia nggak repeat gitu. Dia keluar. Oke. Berarti CV3-nya selesai gitu ya, karena sudah return. Oke. CV3-nya selesai, dia melakukan apa? Ya, dia lakukan yang ini gitu. Dia lakukan A. A itu dia nanya, sama seperti tadi, sama persis, oh berarti apakah XK-nya sama dengan 0? True kan? Maka dia akan mengerjakan yang ini, dia tidak akan mengerjakan yang B, dan dia tidak akan mengerjakan yang C juga gitu, gak dilihat. Ya, karena if else. Oke, tadi kalau habis, apa yang dilakukan? Sama persis sebenarnya, return juga gitu. Jadi itu dia cuma passing aja sih. Ya. Nih. Oke, jadi warnanya sudah habis, return gitu ya. Nah, tadi, oke ini ya, warnanya sudah habis return. Artinya kalau return apa? Artinya CG3-nya selesai. Gitu.
ya. Jadi panjang nih perjalanannya. Oke, tadi karena ini udah selesai kan tadi CV2, ini udah dikerjain, terus dia mengerjakan CG3 sampai akhirnya menemukan solusi. Ini selesai. Kalau ini selesai, ini selesai, apa yang dilakukan? Maka dia akan lihat dia perlu repeat atau enggak gitu. Karena sih kan CG2-nya dilihat ini ada repeat. Nah, kita lihat CG3. Color graph ya. Nah, di coloring graph itu lihat dia pasti repeat gitu karena kondisinya until false. Oke. Maka dia akan melakukan repeat ke sini. Repeat apa yang dilakukan? Repeat yang dilakukan ya ini CV2 sama si ABCG3 itu gitu. Ya, kita lihat di CV2. CV2-nya ngapain? Di CV2-nya itu saya melakukan D kan, assignment gitu. Berarti sekarang assignment-nya adalah X2 itu adalah nilai X2 sebelumnya. Nilai X2 sebelumnya berapa? Kita lihat posisi terakhirnya tadi mana? Ini. Ini ya, 120 ini ya. Nilai X2 sebelumnya adalah 2. Berarti 2 ditambah 1 dimod dengan 4 gitu, dapat 3 kan ya. Maka nanti di sini jadi saya ganti di sini lah ya, saya bikin berikutnya. Jadi 1 3 0 gitu ya. Kita ingat-ingat harus ingat-ingat posisi. Ini ya, 1 3 0. Gitu. Ini kan ya. Terus saya bikin ya di sini ya yang nilai terakhir dari X ya biar enggak pusing. 1 3 0. Berarti sekarang posisinya gitu. Oke, ini ya 1 3 0. Selesai D-nya. Maka saya akan cek nih, saya ngerjain E atau F. Di E ini kan saya habis atau enggak gitu ya. XK-nya kan X2, berarti kan ya X2-nya apakah sama dengan 0 gitu ya. Enggak kan ya, karena false, maka dia mengerjakan yang F. F itu dia ngapain? F itu adalah bounding function. Ya. Bounding function. Bounding function-nya apa? Dia akan cek apakah ada tetangganya yang punya warna 3. Nggak ada kan ya, tetangganya kan vertex 1 sama vertex 3. Dua-duanya nggak ada yang punya warna 3. Maka dia tidak akan melakukan repetition gitu. Dia keluar dari loop. Berarti CV2-nya selesai. Oke. Maka dia akan mengerjakan yang ini gitu. Dia mengerjakan either A, B, atau CG3 gitu. A dikerjakan nggak? Ini kan kalau warnanya habis gitu. Apakah X2 ini sama dengan 0? Enggak kan ya? Sama dengan 3 kan ya? Maka set ini tidak dikerjakan, yang A tidak dikerjakan. Kemudian yang B, apakah dia itu adalah vertex terakhir? Bukan, karena duanya tidak sama dengan 3. Maka dia juga tidak dikerjakan. Nah, kemudian yang ini, berarti dia mengerjakan CG3, udah nggak ada pilihan lain. Itu kan karena else gitu ya. Jadi kalau tidak mengerjakan A sama B, pasti dia mengerjakan yang CG3. Oke, sekarang di CG3. Apa yang dilakukan? Sama lagi, repeat kayak tadi. Gitu ya. Oke, apa yang di-repeatin di CV3, A, B, C. A atau B atau C. CV3-nya ngapain? CV3-nya repeat lagi D dan E atau F gitu. Di D-nya ngapain? Di D-nya adalah saya melakukan assignment gitu ya. Oke. Tadi kan terakhir posisinya X-nya 130 ya. Jadi terakhir posisinya 130. Oke. Nah, apa yang saya lakukan di sini? Ya berarti X3 adalah nilai X3 sebelumnya, nilai X3-nya kan 0 kan ya? Berarti 0 ditambah 1 mod 4. Jadinya 1 dapatnya. Maka di sini akan jadi 1, 3, 1 gitu ya. Saya perbaiki yang atas. Dia jadinya 1, 3, 1. Oke, konsisten. Saya hapus yang ini biar tidak membingungkan. Oke, 131 gitu kan ya. Nah, D-nya selesai, maka dia akan cek. Dia E-nya ngecek apakah XK-nya sama dengan 0? Tidak kan ya? Karena tidak, maka dia tidak melakukan yang E. Dia akan cek bounding function. Apakah ada yang sama? Ada gitu. Nih, tetangganya ada yang adjacent sama dia sudah punya warna 1. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah repeat gitu ya. Repeat apa? Ya udah lagi melakukan yang tadi sama persis. X3 sama dengan nilai X3 sebelumnya berarti kan 1 ditambah 1 mod 4 gitu. Berarti 2 ya. Berarti sekarang 1 3 2 gitu. Ya. Oke, ke atas berarti ini jadi 2 yang terakhirnya. Gitu ya. Nah, D-nya selesai,
Dia cek lagi, apakah XK-nya sama dengan 0? Enggak, sama dengan 2. Kan ya, maka dia tidak mengerjakan E. Yang F bounding function, apakah ada yang adjacent dengan vertex 3 yang sama, yang punya warna 2? Tidak ada kan? Maka dia tidak akan melakukan repeat kali ini. Gitu ya. Berarti CV3-nya selesai dikerjakan. Kalau CV3-nya selesai dikerjakan, maka dia akan mengerjakan yang ini. Gitu. Apakah habis? Enggak, 2 kan tadinya nilainya. Oke, tidak dikerjakan. Kemudian apakah dia adalah vertex terakhir? Iya gitu, karena kan K-nya sekarang 3. 3 sama dengan 3, berarti true. Karena true, maka apa tadi yang kita kerjakan? Print solution gitu. Jadi sekarang print solution ya, tadi terakhir apa? 1, 3, 2 kan ya? Mana tadi saya print solution? Oke, ini. Yang kedua adalah 1, 3, 2. Artinya vertex 1 diwarnai dengan warna 1, vertex 2 diwarnai dengan warna 3, dan vertex 3 diwarnai dengan warna 2. Oke. Tadi sampai mana? Yang B ini ya. Nah, kalau B sudah selesai, karena ini adalah CG, coloring graph, maka dia pasti akan melakukan repetition. Gitu ya. Sorry. Kok akan melakukan repetition? Salah. Yang apa? Karena dia masuknya yang B, maka kalau kalian ingat, ketika dia apa? Print. Sorry, saya ini aja ya. Ke atas. Benar ya, repetition. Oke, nih. Mana. Oh ini. Oke, ini ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Karena tracing algoritma yang dia ada rekursif di dalamnya itu memang tidak semudah kalau loop biasa gitu ya, karena dia pakai stack gitu ya. Jadi kita harus tahu tadi sebelumnya apa ya yang harus dikerjakan gitu ya, jadi numpuk gitu. Oke, saya khusus yang ini saya kasih warna deh ya, karena ini adalah khusus solution. Jadi tadi kan kita masuk ke yang dimana nilai K-nya ternyata dia adalah vertex terakhir gitu ya, 3 sama dengan 3, maka dia print solution. Nah, ketika print solution sebenarnya ya udah dia selesai gitu ya. Tapi karena dia ini backtracking, maka ketika selesai kan dia langsung ke sini kan ya, karena dia tidak mengecek yang else-nya. Nah, kemudian dia lakukan apa ini nih, karena dia infinite loop gitu ya, kecuali dia masuk ke return, maka dia pasti repeat ya, benar ya, berarti ya repeat ya. Oke, sampai mana tadi? C ini ya, CD3 ya, berarti dia akan melakukan repeat. Sorry, bukan di sini. Tadi CD3 berarti yang ini. Oke, maka dia akan melakukan repeat yang ini ya. Oke. Nah, repeat yang itu dia lakukan apa lagi? Ya lakukan sama lagi, berarti apa? CV3 nanti dan A atau B atau C gitu. Apa yang dilakukan di CV3? Saya tulis di sini ya. Berarti X3-nya itu akan di-assign dengan nilai X3 sebelumnya. Nilai X3 sebelumnya apa? Nilai X3 sebelumnya tadi yang terakhir kan yang ini berarti ya. Nilai X3 sebelumnya adalah 2. Ya, berarti 2 plus 1 dimod dengan 4 gitu. Dapatnya 3 gitu kan ya. Berarti sekarang nilainya adalah 1, 3, 3 gitu. Oke, D-nya selesai. Setelah D-nya selesai, maka dia akan mengerjakan E atau F gitu ya. Apakah habis? Enggak gitu, karena 3 nilainya. Oke, sekarang kita masuk, berarti kita masuknya ke bounding function, ke else-nya. Apakah ada yang tetangganya yang adjacent dengan dia yang punya warna 3? Ada, adalah vertex 2 ini gitu. Vertex 2 kan adjacent dengan vertex 3, nggak boleh. Maka karena bounding function-nya false, maka dia akan melakukan repetition gitu kan ya. Karena tidak memenuhi si until-nya tadi. Oke, repetition. Setelah repetition ngapain? Sama lagi kayak tadi, saya akan mengerjakan D gitu ya. XD adalah X3. X3 sebelumnya adalah 3 sekarang ada ya, berarti 3 plus 1 dimod dengan 4. Hasilnya berapa? 0. Ya, berarti ini jadinya 1, 3, 0. Oke. Ya. Jadinya sekarang 1, 3, 0 gitu yang posisi terakhir. Nah, 1, 3, 0. Oke, tadi di mana 1, 3, 0-nya? Di D ya. Nah, saya ganti warna lagi. Oke. Di D gitu ya. D-nya sudah selesai dikerjakan dengan menghasilkan tadi 1, 3, 0. Nah, kemudian dia akan mengerjakan
E atau F gitu. E-nya dicek, apakah X3-nya 0? Iya, kan tadi ya 0 ya. Artinya apa? Warnanya sudah habis, sudah semuanya dicoba, maka saya melakukan backtrack alias return. Kalau return berarti dia nggak repeat, jadi CV-nya selesai dikerjakan, kemudian dia akan mengerjakan yang bagian ini gitu. Kalau nggak A, B, atau C gitu. Nah, seperti kalian mungkin sudah bisa tebak, maka dia akan masuk ke A gitu. Karena apa? Karena X3-nya 0 gitu ya. Maka return lagi gitu ya. Return berarti backtrack C3-nya itu selesai dikerjakan gitu ya. Karena return gitu ya. Berarti saya kembali ke yang tadi manggil C3 gitu, CG3. Yang tadi manggil CG3 kan CG2 gitu ya. Jadi karena ini sudah selesai dikerjakan, kemudian apa yang saya lakukan? Sudah selesai kan sebenarnya ya, tapi karena CG itu ingat dia itu sebagai infinite loop gitu, maka saya pasti akan melakukan return gitu ke CG2-nya. Oke, CG2-nya return apa yang dilakukan? CV2 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lihat CV2-nya. CV2 itu ini ya, D lagi ya, assignment. Berarti X2 itu nilai yang sebelumnya. Oke, nilai yang sebelumnya mana? X2 ini ya, nilai sebelumnya kan 3 nih. Oke, berarti 3 plus 1 mod 4 gitu. Oke, mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Maka X2-nya isinya jadi 0 sekarang gitu ya. Jadi ini jadi 0 nih. Oke, saya hapus dulu. Jadi begitu sekarang posisinya. Ya. Jadi si CV2-nya ini sekarang di sini lah ya. 1, 0, 0 gitu. Oke. CV-nya yang ini udah ya, yang D udah. Mudah-mudahan masih kelihatan. Kemudian saya akan cek nih, E atau F kan? E dulu. Nah, E ini kan ini. Cek apakah X2-nya sama dengan 0 gitu ya. Iya gitu. Dalam bahasa ini iya kan? Karena iya maka dia akan backtrack, return. Karena if XK-nya sama dengan 0 dan return. Artinya backtrack, artinya saya keluar dari CV2 gitu. CV2-nya dianggap sudah selesai. Gitu ya. Oke, saya keluar dari CV2, maka saya melakukan yang selanjutnya. Yang selanjutnya apa ya? Ini kan, ya A atau B atau CG3 gitu. Nah, mudah-mudahan kalian sekarang sudah bisa nebak bahwa dia akan masuk ke bagian yang A gitu. Karena apa? Karena X2-nya sama dengan 0. Artinya dia return lagi gitu ya. Return lagi, sorry. Kalau return artinya apa? Artinya CG2-nya akan kembali ke yang manggil gitu. Ini done gitu lah ya. Sudah dikerjakan. Yang manggil siapa? CG1. Ya kan ya, CG1 tadi yang manggil CG2. Gitu. Jadi balik lagi. Maka ketika CG2-nya sudah selesai, ini kan udah selesai semua nih, maka dia akan melakukan repetition gitu. Karena ingat CG itu dia pasti kalau dia sudah selesai semua aktivitas yang dikerjakan, dia akan melakukan repetition gitu ya. Berarti dia ke sini gitu. Repeat ini apa yang dia kerjakan? Maka dia akan masuk ke CV1 gitu. Dimana nanti repeat lagi, saya akan coba CV1-nya, saya jadikan, oke, saya tulis sekali lagi ya. Selanjutnya nanti kalian yang meneruskan. Kan CV1 ya sekarang ya, sini ya, ini, terus saya masuk ke yang bagian D gitu ya. Di D itu adalah X1, saya assign dengan nilai X1 sebelumnya, yang ini kan berarti ya 1 ditambah 1, kemudian di mod dengan 4. Jadinya berapa? 2 kan? Maka ini jadinya 2, 0, 0. Jadi 2, 0, 0. Gitu. Terus saya akan melakukan proses yang sama seperti tadi lagi. Jadi bolak-balik loop, repeat, bolak-balik lagi. Saya cek lagi gitu, apakah ada yang tetangganya yang warnanya sudah punya 2 gitu, warna 2, oh enggak gitu. Oh, pertama kali saya cek dulu apakah si X1-nya itu sudah habis. Enggak, karena 2 gitu ya, bukan 0. Nah, saya cek apakah tetangganya ada yang sudah punya sudah pakai cat nomor 2 gitu. Ternyata belum gitu ya. Terus saya melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini harusnya memang algoritma ini menggambarkan visualisasi di video yang sebelumnya. Gitu kira-kira cara jalan algoritmanya. Kalau algoritma ini tidak harus begini gitu ya. Tentu saja kalian bisa pakai algoritma yang lain gitu ya. Pokoknya yang penting dia akan melakukan hal yang dilakukan di visualisasi kemarin gitu ya. Maksudnya dia akan dapat
mendapatkan solusi dari si coloring graph problem ini gitu. Jadi sebenarnya tidak harus seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya apa tracingnya. Kalau misalnya masih agak bingung, saran saya sama seperti yang sebelumnya, kalian coba teruskan ini tadi ya. Tadi kan kita stop di 200. Kalian coba di 200, kemudian kalian bikin coba jalankan programnya. Jalankan algoritmanya. Oke. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.